Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Sylvia Salim dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia kali ini. Selamat belajar. Teks negosiasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.10 mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi, baik secara lisan maupun tertulis. 4.10 menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi, baik secara lisan maupun tulisan. Adapun tujuan pembelajaran untuk materi kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, peserta didik diharapkan mampu menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup dalam teks negosiasi baik secara lisan maupun tulisan. Perhatikan peta konsep berikut. Teks negosiasi yang akan kita pelajari dua hal dalam materi kali ini, yakni memahami teks negosiasi, yang kedua mengomentari teks negosiasi. Di dalam memahami teks negosiasi, kita akan mempelajari definisi teks negosiasi, struktur teks negosiasi, dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Sedangkan di dalam mengomentari teks negosiasi, kita akan mempelajari strategi negosiasi dan penilaian jalannya negosiasi. Berikutnya, perhatikan definisi teks negosiasi. Ada beberapa ciri. Kalau kita mempelajari sebuah definisi, kita ketahui juga cirinya atau karakteristik teks negosiasi. Pertama, dia mencermati gagasan-gagasan umum. Lalu, mengkomunikasikannya secara langsung. Ada konflik atau ada permasalahan. Lalu penyelesaian, yakni isinya adu tawar atau tukar menukar. Selanjutnya, tentang sesuatu yang belum terjadi. Terakhir, adanya penyelesaian berupa kesepakatan atau ketidaksepakatan. Artinya, teks negosiasi adalah teks yang berisi tentang penetapan suatu keputusan secara bersama antar pihak dari pihak yang satu dengan pihak yang lain yang memiliki keinginan berbeda sehingga memperoleh kesepakatan. Struktur teks negosiasi. Strukturnya meliputi bagian atas orientasi, berikutnya bagian pengajuan, lalu penawaran, dan terakhir penutupnya berisi kesepakatan. Di dalam orientasi biasanya pengenalan topik atau masalah. Di dalam pengajuan biasanya adanya ajakan atau permintaan. Sedangkan di dalam penawaran adanya adu tawar. Dan terakhir di dalam kesepakatan adanya setuju atau tidak setuju. Perhatikan kebahasaan teks negosiasi. Biasanya adanya kalimat dialog, adanya kalimat santun atau persuasif, adanya kalimat bersyarat, dan terakhir adanya kalimat kausalitas atau sebab akibat. Kalimat dialogis berarti kalimat yang isinya percakapan, kalimat santun persuasif berarti kalimat yang berupa permintaan, harapan. Lalu adanya kalimat bersyarat, yakni ditandai dengan jika seandainya.
Sedangkan kalimat kausalitas adalah kalimat yang biasanya menggunakan kata sebab, karena, atau sehingga. Yang berikutnya, strategi negosiasi. Pertama, buat dulu agenda apa yang akan kita negosiasikan. Lalu memberikan jaminan. Berikutnya, ada juga yang bentuknya mengancam, ada yang memanipulasi, yang terakhir adalah melibatkan pihak lain. Penilaian jalannya negosiasi. Jadi ada dua penilaian kita terhadap jalannya negosiasi. Pertama, negosiasi yang tujuannya tercapai dan proses negosiasinya biasanya berjalan baik. Yang kedua, negosiasi yang tujuannya tidak tercapai dan proses negosiasinya berjalan kurang baik atau salah. Demikian materi teks negosiasi kali ini. Sekian materi kita kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.